Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Sali dan Salihah semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Semoga Sali dan Salihah selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, Sali Salihah, ketemu lagi sama Bu Galuh. Nah, dalam pertemuan kali ini sama Bu Galuh, kita akan membahas mengenai disiplin dalam belajar. Baik Sali Salihah semuanya, sebelum kita ke materi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya mengenai aturan belajar bersama Bu Galuh. Oke? Semuanya. Yang pertama, aturan belajar bersama Bu Galuh adalah teman-teman semua harus memakai seragam dan harus sedang keadaan duduk yang rapih, gitu ya. Jadi teman-teman semua yang masih bersepeda, masih bermain atau masih rebahan, yuk kita duduk yang rapi semuanya agar bisa menyerap ilmunya dengan baik. Oke, kita lanjut ke peraturan yang kedua. Nah, untuk peraturan yang kedua, teman-teman semua diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar tentunya ya. Ibu pimpin ya. Doa, sikap berdoanya, tangannya gimana? Iya, Masya Allah semuanya ya. Ibu pimpin ya. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Insya Allah, terima kasih teman-teman semua yang udah berdoa, kalian hebat. Nah, lalu peraturan yang ketiga adalah teman-teman semua diharapkan untuk menyimak dan penjelasan dari Bu Galuh ya. Ketika nanti Bu Galuh menjelaskan materinya, teman-teman harap menonton atau menyimak dengan baik ya, dengan seksama, dengan teliti gitu. Baik, nah sebelum teman-teman semua menyimak penjelasan dari Bu Galuh ada ice breaking dulu nih buat teman-teman ya. Teman-teman semua udah pernah dengar ice breaking tentang bola menggelinding? Nah, belum ya? Oke, kalau belum dengar, kita ice breaking dulu ya, bola menggelinding ya. Teman-teman semua bisa lihat Bu Galuh dulu. Bu Galuh contohin ya, nanti baru kita ulangin gitu bersama-sama. Oke ya teman-teman, hitung ya. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ada bola menggelinding, menggelinding. Ada bola menggelinding, menggelinding. Ada bola. Sungguh senang, amat senang. Bola menggelinding, sungguh senang. Nah, teman-teman semua yang biasa suka main bola nih di rumahnya ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada bola menggelinding, menggelinding. Ada bola menggelinding, menggelinding, menggelinding. Sungguh senang, amat senang. Bola menggelinding, aku senang. Semuanya terima kasih sudah bernyanyi bersama Bu Galuh. Ya semuanya udah senang, udah semangat semuanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi, yaitu hari ini akan belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Oke, hari ini adalah belajar mengenai disiplin dalam belajar. Nah, jadi teman-teman semua ya, sebelum kita mengenal lebih jauh disiplin dalam belajar, Ibu akan jelaskan pengertian disiplin itu sendiri. Nah, untuk pengertian disiplin itu sendiri adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan,
peraturan ataupun norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi teman-teman semua, ketika disiplin belajar ini adalah membiasakan diri ya dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tetapi dengan belajar sedikit demi sedikit, teman-teman semua nanti akan menjadi pintar ya. Jadi ketika disiplin ini ada suatu ketentuan dan peraturan, jadi teman-teman harus mengerjakan tugas kayak begitu. Lalu ada nih disiplin belajar di sekolah. Kalau disiplin belajar di sekolah itu sendiri, kira-kira apa ya pengertiannya? Belum tahu ya? Ibu jelaskan ya sekarang. Nah, untuk disiplin belajar di sekolah ini yang dimaksudkan itu bukanlah tata tertib di sekolah ya teman-teman, tetapi yang dimaksud disiplin di sini adalah sifat tanggung jawab dari teman-teman semua terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sikap ini tuh sikap yang kayak peraturan tata tertib maupun peraturan yang lainnya yang berlaku di sekolah gitu ya. Jadi misalnya jika ada siswa yang terdisiplin atau mempunyai disiplin, maka dengan sendirinya tata tertib sekolah akan terjamin. Nah, setiap sekolah pasti mau menerapkan ya tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Jadi teman-teman harus mengikutinya dengan baik, dengan teratur, betul semuanya. Nah, lalu apa sih tujuan dari disiplin belajar ini? Ada yang tahu? Oh, belum tahu juga. Ibu jelaskan ya. Tolong didengarkan semuanya. Nah, tujuan dari disiplin belajar ini adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah ini sebagai pendukung untuk giat dalam belajar dan bukan sebagai alat untuk mencambuk demi masa depan. Jadi tujuan adanya disiplin belajar ya teman-teman agar giat untuk belajar agar pintar, Masya Allah. Nah, kalau untuk tujuan disiplin di sekolah ini ya ada berbagai macamnya, ada 3. Yang pertama itu bisa untuk mendorong siswanya memperoleh kesinambungan antara kebutuhan untuk berdikari dan penghargaan atas hak-hak orang lain sehingga memperlancar dengan cita-citanya, mencapai cita-citanya. Jadi teman-teman punya cita-cita semuanya ya. Nah, dengan di sekolah ini jadi jembatan untuk teman-teman mencapai cita-cita gitu. Lalu tujuan disiplin yang kedua di sekolah adalah ini tuh suatu usaha untuk memperkenalkan cara atau memberi pengalaman yang akhirnya nih membawa teman-teman semua tuh pada pemilikan suatu disiplin. Jadi timbul rasa disiplin itu dengan sendirinya kayak begitu, kayak bangun pagi, kayak belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, mendengarkan gurunya dengan baik, kayak begitu ya. Jadi udah terkontrol di dalam diri teman-teman semua. Lalu yang ketujuan yang ketiga adalah agar nih suatu sekolah ataupun instansi pendidikan ini berjalan dengan lancar dan memenuhi fungsinya. Jadi kalau teman-teman tidak disiplin berarti fungsi di sekolahnya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi tadi udah belajar tentang tujuan disiplin, pengertian disiplin. Sekarang kita belajar hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar. Kira-kira apa ya? Yang pertama itu teman-teman mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Nah, jadi teman-teman tahu tuh masuk sekolah tuh tujuannya untuk apa? Ya? Coba kira-kira teman-teman masuk sekolah tujuannya untuk, Masya Allah, benar, belajar menuntut ilmu ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk diketahui oleh temen asal wah biar kelihatan teman aku nih aku masuk gitu, enggak ya teman-teman. Lalu yang kedua, sekolah ini bertujuan untuk bekerja keras mendapatkan ilmu ya tadi, dan bukan untuk teman-teman. Yang ketiga ada belajar harus siap
mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Maksudnya teman-teman udah siap secara mentalnya ya. Ketika teman-teman udah siap, udah bisa membaca, kan enak tuh ya belajarnya, udah bisa menghitung kan belajarnya enak. Jadi belajar dasar-dasarnya dulu membaca untuk masuk kelas 1 kan sedikit bisa membaca, nanti dilancarin gitu, jadinya enak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Jadi kalau misalnya, kenapa Bu, aku kok nggak bisa ya menyerap pelajaran dengan baik? Nah, itu mungkin kakak semua hatinya belum bisa menerima pelajaran dengan baik. Belajarnya masih terpaksa, masih harus dibujuk gitu, bukan karena keinginan sendiri gitu ya. Sekarang kita coba ya belajarnya dengan keinginan sendiri gitu, insya Allah semua pelajaran masuk di otak kita. Nah, lalu selanjutnya yang kelima adalah memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini siapa yang memiliki sopan santun? Insya Allah siswa-siswi SDIT Buah Hati semuanya sudah memiliki sopan santun dengan baik ya. Amin. Yang keenam ada, yaitu tidak hanya menanggungnya sendiri. Nah, jadi teman-teman semua itu bekerja sama kayak begitu. Selanjutnya ada waktu untuk belajar. Nah, jadi di sini ada disiplin pribadi dalam menghadapi pelajaran di sekolah. Jadi ketika di sekolah teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekarang kan di rumah belajarnya ya, jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di rumah gitu, dijadwalin. Dulu kan udah pernah ya membuat jadwal keseharian teman-teman. Nah, itu harus dilaksanakan ya gitu. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam disiplin di sekolah. Nah, yang pertama adalah disiplin terhadap waktu. Nah, yang tadi ya, sebelum bel masuk sekolah nih, biasanya kalau sekolahnya sebelum ada pandemi kan teman-teman belajarnya di sekolah ya. Biasanya sebelum bel masuk kan diharapkan teman-teman sudah datang ke sekolah ya dengan tepat waktu gitu, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, teman-teman harap melapor ya kepada gurunya gitu. Lalu ada juga setiap pergantian pelajaran nih, biasanya suka ada pergantian pelajaran, itu diharapkan teman-teman jangan keluar masuk kelas. Misalnya Bu mau ke toilet gitu ya, itu jangan ya, kecuali memang benar-benar hal yang mendesak kayak begitu. Lalu diharapkan juga teman-teman semua mengikuti semua pelajaran. Nah, walaupun sekarang belajarnya di rumah, teman-teman semua juga diharapkan mengikuti semua pelajarannya di rumah ya. Nah, di rumah kan mungkin waktunya juga lebih efisien gitu, lebih enak gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman tuh ada satu pelajaran yang terlewat ya. Nah, lalu ada juga yang kedua itu disiplin. Tadi yang pertama disiplin dalam waktu. Sekarang yang kedua adalah disiplin dalam belajar. Oke. Nah, ketika disiplin dalam belajar ini adalah memperhatikan semua keterangan guru dengan baik. Nah, belajarnya menyimak gurunya dengan baik, penjelasan gurunya kalau misalnya teman-teman kira-kiranya nggak susah, ditulis, dicatat gitu ya. Jangan bergurau atau jangan bercanda terlalu setiap mengikuti pelajaran. Ketika Zoom misalnya nih, teman-teman jangan ngobrol sendiri, jangan asik bercanda sama temennya ketika gurunya menjelaskan gitu ya. Baik, lalu ada juga kerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan tertib, dengan tenang, dan juga dengan baik, tentunya dengan tepat waktu, itu lebih baik ya. Kalau misalnya nih ketika belajar teman-teman belum jelas, nah ini teman-teman diharapkan bertanya langsung ya sama gurunya gitu. Nah juga tadi ya, catat keterangan guru bila penting. Kayak teman-teman, yang ketiga ya, macam-macam disiplin yang ketiga adalah disiplin dalam berpakaian. Oke. Nah, disiplin dalam berpakaian ini maksudnya nih,
Teman-teman kan punya seragam semuanya ya, dari hari Senin sampai hari Jumat seragamnya beda-beda ya. Nah, ketika walaupun belajarnya online di rumah, tapi teman-teman diharapkan tetap memakai seragam ya, karena itu adalah kita masih sekolah gitu, apalagi yang Zoom diharapkan pakai seragam semuanya ya, karena pakai apa sih, itu menjadi nilai juga nanti sama teman-teman nih, siapa yang nggak pernah pakai seragam, siapa yang selalu pakai seragam, kayak gitu. Pakaian seragamnya juga yang sesuai dengan ketentuan yang ada harinya, seragam hari Senin apa, hari Selasa apa, dan seterusnya gitu ya. Lalu kalau ke sekolah juga pakai sepatu dan kaos kakinya ya. Jaga kebersihan dan juga kerapihan bajunya. Walaupun sekolahnya di rumah, tetap bajunya harus dicuci, harus disetrika ya, harus bersih, harus wangi semuanya, karena itu juga biar teman-teman semua nyaman belajarnya gitu ya teman-teman semua. Nah, kayak teman-teman semua. Lalu yang keempat macam disiplin ini adalah ada disiplin terhadap keadaan lingkungan sekolah. Nah, baik. Contohnya nih, ketika di sekolah kan teman-teman diharapkan untuk tidak mencoret-coret tembok ya, atau bangku, kursi, meja gitu. Nah, iya. Lalu ada juga teman-teman, pasti kalau misal ada yang buang sampah di laci nih, ketahuan sama gurunya, nah pasti ditegur ya, ayo teman-teman jangan buang sampah di laci, buanglah sampah pada tempat sampah yang udah disediakan di depan kelas ya gitu. Jadi buang sampahnya di tempat sampah. Terus juga harus menjaga kebersihan halaman sekolah. Nah, halaman sekolah itu misal ada taman, di taman ada sampah berserakan, harap dibersihkan gitu ya. Lalu ada juga menempatkan biasanya nih yang sudah kakak tingkat nih bawa sepeda, ada ya dulu zaman ibu sekolahnya pakai sepeda gitu. Nah, sepedanya ditaruh di tempat yang sudah disediakan dengan rapi gitu. Lalu juga yang terakhir, menggunakan peralatan yang ada sebagaimana mestinya. Contohnya peralatan ada loker ya di belakang di belakang kelas tuh ya. Lokernya disimpannya untuk apa? Untuk peralatan ATK ya, disimpannya digunakan dengan sebaik-baiknya. Dijaga lokernya, kebersihannya ya. Nah, peralatan kelasnya juga dijaga dengan sebaiknya gitu. Ya teman-teman semua. Nah, semuanya paham ya maksud ibu ya, semuanya menyimak dengan baik ya, alhamdulillah. Sebelum ibu akhiri, sebelum kita tutup, ibu mohon ya, nanti teman-teman semua bisa nih mengerjakan kuisis ya. Setelah menonton video ini, teman-teman semua diharapkan untuk mengerjakan kuisis yang linknya sudah ibu taruh di Google Classroom. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akhiri ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, jangan lupa ya baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa tafaruqul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, teman-teman semua, ibu akan memberikan informasi sedikit ya. Nih, meskipun teman-teman semua belajarnya dari rumah, bukan berarti ya teman-teman itu waktu belajarnya tuh berkurang ya. Justru malah teman-teman semua bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan efisien, dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin walaupun teman-teman semua nggak bertemu dengan gurunya secara langsung, tapi kita masih tetap bisa berkomunikasi ya dengan baik ya. Sekian dari Bu Galuh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.